Let's growth, health, and youthful with Groovy. Dalam video ini, kita akan membahas obat yang digunakan untuk hiperlipidemia. Hiperlipidemia adalah gangguan yang berkaitan dengan kadar partikel lemak dalam darah yang disebut lipid. Lipid dapat menempel pada dinding arteri dan menyebabkan aliran darah menyempit, yang menciptakan risiko serangan jantung dan stroke. Ada 3 lipid yang terdapat dalam darah yaitu kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid. Nah, kolesterol diperlukan untuk sintesis asam empedu dan hormon steroid, dan untuk menjaga integritas membran sel. Trigliserida tersusun atas gliserol, dan 3 asam lemak, yang penting sebagai sumber energi, yang disimpan di seluruh tubuh. Yang terakhir fosfolipid, yang terdiri dari disposal sel membran, yang berfungsi sebagai emulsifier. Karena 3 lipid ini tidak dapat larut dalam plasma, maka mereka harus diangkut ke dalam tubuh, di dalam kapsul protein, yang disebut lipoprotein. Lipoprotein mengandung inti hidrofobik yang terbuat dari kolesterol dan trigliserida, dan diselimuti lapisan hidrofilik yang terdiri dari fosfolipid dan apolipoprotein. Apolipoprotein ini adalah protein spesial yang mengontrol enzim dalam metabolisme lipoprotein, dan berperan sebagai ligan dalam reseptor lipoprotein. Nah, tergantung dari variasi komposisi lipid dan apolipoprotein. Lipoprotein dapat dibagi menjadi 4 tipe, yaitu kilomikron, very low density lipoprotein disingkat VLDL, low density lipoprotein disingkat LDL, dan high density lipoprotein disingkat HDL. Kilomikron diproduksi oleh lemak lipid di usus, yang tersusun kebanyakan dari trigliserida dan sedikit kolesterol. Selanjutnya VLDL, diproduksi di hati, yang tersusun dari trigliserida dan beberapa kolesterol. VLDL lebih kecil dibandingkan dengan kilomikron. Ketika mereka disekresikan ke dalam aliran darah, enzim yang ada pada dinding kapiler yaitu lipoprotein lipase, akan mengeluarkan asam lemak yang akan diangkut. Ketika kadar trigliserida menurun, VLDL berubah menjadi LDL, yang sekarang banyak mengandung kolesterol. Fungsi dari LDL yaitu mengantar kolesterol ke sel-sel, yang digunakan untuk membran sel, dan sintesis hormon steroid. Sebagian kolesterol dibawa ke hati, yang digunakan untuk sintesis asam empedu. Seperti yang kita ketahui, asam empedu diperlukan untuk memecah dan absorpsi lemak, dan vitamin larut lemak di usus halus. Terakhir, kolesterol berlebih dari sel-sel sebelumnya akan dibawa ke hati, oleh HDL. HDL terdiri dari protein, dan sedikit lipid, dan diproduksi oleh hati dan usus halus. Nah, masalah terjadi ketika kadar LDL tinggi, yang dapat terakumulasi di bagian dalam dinding arteri, yang mengacu terjadinya arteriosklerosis. Itulah mengapa LDL dianggap sebagai kolesterol jahat. Di sisi lain HDL mencegah terjadinya arteriosklerosis, dengan cara memindahkan kolesterol, yang dapat menekan pembuluh darah. Dan itulah mengapa HDL disebut sebagai kolesterol baik. Yang jika kadar HDL rendah maka juga dapat menyebabkan arteriosklerosis. Nah, ada beberapa kelas obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid. Jadi, pertama ada golongan HMG-CoA reduktase inhibitor, yang biasa disebut statin. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerjanya, kita perlu melihat lebih dekat pada sel hati. Di sini adalah tempat enzim HMG-CoA reduktase mengubah HMG-CoA menjadi asam mevalonat, yang merupakan prekursor kolesterol. Ini adalah langkah pertama, jadi dengan menghambat enzim ini, statin efektif menurunkan konsentrasi kolesterol. Nah, sel-sel hati merasakan penurunan produksi kolesterol, dan melakukan kompensasi, dengan cara sintesis lebih banyak reseptor LDL, yang akan mengikat LDL, yang terdapat dalam sirkulasi darah, yang menyebabkan rendahnya kadar kolesterol dalam darah, dan menyebabkan penurunan kadar VLDL,
yang juga berkontribusi menurunkan kadar trigliserida. Terakhir, statin juga dapat meningkatkan kadar HDL oleh beberapa mekanisme yang berbeda yang masih diinvestigasi. Contoh obat yang termasuk golongan ini yaitu atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, dan simvastatin. Adapun efek samping dari statin, yaitu karena statin di metabolisme di hati, maka dapat meningkatkan enzim hati, maka juga meningkatkan toksisitas di hati pada pasien yang rentan. Kedua, penggunaan statin terkait masalah otot atau miopati, dan kasus yang jarang terjadi yaitu rhabdomyolisis, yaitu penghancuran sel otot yang mekanismenya masih diselidiki, yang mungkin terjadi karena penghambatan produksi mevalonate sebagai prekursor ke senyawa lain yang penting untuk menjaga integritas sel otot. Sekarang, mari kita lanjutkan ke golongan obat selanjutnya, yang hanya terdapat satu obat, yaitu asam nikotinat, yang sering disebut niacin. Jadi, tidak seperti statin. Niacin bekerja di jaringan adiposa, di mana ada enzim disebut hormon sensitif lipase, yang berfungsi memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas. Normalnya hati untuk membuat trigliserida, yang merupakan komponen penting dari VLDL. Jadi ketika menurunkan kadar asam lemak bebas yang akan dibawa ke hati, niacin secara efektif menurunkan sintesis VLDL, sehingga dapat menurunkan kadar LDL. Niacin juga meningkatkan tingkat HDL, dengan mekanisme yang berbeda, yang masih diselidiki. Sekarang ketika berbicara mengenai efek samping niacin yang paling umum, yaitu flushing, atau muka merah. Karena niacin menginduksi pelepasan prostaglandin, yang menyebabkan sedikit vasodilatasi. Berikutnya, niacin bisa berkompetisi dengan asam urat, untuk diekskresikan melalui ginjal, sehingga dapat meningkatkan risiko hiperurisemia, dan gout. Terakhir, niacin dengan dosis besar juga bisa menyebabkan toksisitas hati. Golongan obat selanjutnya yaitu fibrat, yang mengaktifkan transkripsi nukleus reseptor, yang disebut peroxisome proliferator activated receptor alpha, atau singkatnya PAR-alpha. PAR-alpha merupakan metabolik aktif jaringan, seperti hati, dan jaringan adiposa. Pengikatan fibrat dengan PAR-alpha, menginduksi, atau menginhibisi gen kode, untuk protein yang terlibat dalam metabolisme lipid. Efek samping golongan fibrat, yaitu meningkatkan pengeluaran lipoprotein lipase, sehingga meningkatkan pemindahan trigliserida dari sirkulasi darah, dan dipecah menjadi asam lemak bebas. Fibrat juga menurunkan pelepasan protein, yang disebut ApoC3, yang menghambat aktivitas lipoprotein lipase. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan ApoA1 dan ApoA2, yang merupakan komponen HDL, yang menuju ke peningkatan kadar HDL. Obat-obatan yang termasuk golongan ini, yaitu fenofibrat dan gemfibrozil. Adapun efek sampingnya yang paling umum, adalah gangguan GI, dan seperti statin yaitu miopati, dan rhabdomyolisis, telah dilaporkan pada beberapa pasien. Nah, karena fibrat meningkatkan kolesterol komponen empedu, ini dapat meningkatkan resiko pembentukan batu empedu. Sekarang mari kita bahas golongan obat selanjutnya, yaitu sekuestrans asam empedu. Jadi seperti yang kita ketahui, asam empedu diproduksi di hati, yang disimpan di kantung empedu dan masuk ke usus di mana asam empedu memfasilitasi pencernaan dan absorpsi lipid. Sekuestrans asam empedu pada dasarnya berfungsi sebagai resin penukar ion yang mengikat asam empedu dan garam yang ada di usus halus. Pengikatan kompleks yang tidak larut ini mencegah penyerapan kembali asam empedu, lalu diekskresikan. Hal ini memicu peningkatan permintaan untuk produksi asam empedu. Karena asam empedu disintesis dari kolesterol, maka sel hati akan meningkatkan reseptor LDL untuk membawa lebih banyak kolesterol LDL ke hati untuk memenuhi kebutuhan, hingga akhirnya menurunkan tingkat LDL di sirkulasi darah.
Contoh obat yang termasuk golongan IN yaitu cholesevelam, cholestipol, dan cholesteramin. Efek sampingnya terbatas pada saluran pencernaan, sehingga kembung, mual, dan konstipasi cukup umum terjadi. Dan juga obat ini menurunkan absorpsi dari vitamin larut lemak, dan juga memiliki potensi membentuk ikatan kompleks dengan obat-obatan lain, sehingga mengganggu absorpsi mereka. Selanjutnya, mari beralih ke golongan obat lainnya, yaitu inhibitor absorpsi kolesterol. Untuk memahami bagaimana mekanisme kerjanya, kita perlu mengetahui mekanisme umum absorpsi kolesterol di usus halus. Jadi kolesterol bebas yang berasal dari empedu, atau makanan, pertama akan berikatan dengan protein NPC1L1 yang terletak di membran plasma sel dinding usus, yang dikenal sebagai lapisan enterosit dinding usus halus. Ikatan ini memicu endositosis, yang mengikat kompleks protein yang disebut klatrin AP2, yang bekerja di membran sel, yang menginternalisasikan muatan kolesterol. Setelah endositosis, kolesterol akan dilepas, dan NPC1L1 akan kembali ke membran sel. Nah, sekarang inhibitor absorpsi kolesterol akan berikatan dengan NPC1L1-DSN menghambat kemampuan untuk berinteraksi dengan klatrin AP2 endositosis. Ini menyebabkan penurunan kadar kolesterol di usus halus menuju ke hati, sehingga menurunkan kadar kolesterol di hati, dan menurunkan kolesterol LDL di aliran darah. Saat ini satu-satunya obat yang termasuk golongan ini, yaitu ezetimibe. Obat ini memiliki efek samping sedikit, sehingga merupakan pilihan yang bagus untuk pasien yang bertoleransi atau tidak responsif terhadap statin. Selanjutnya mari berpindah ke golongan obat berikutnya yaitu PCSK9 inhibitor. Jadi nama PCSK9 merupakan enzim yang beredar di dalam darah, yang berikatan pada reseptor LDL di permukaan sel hati, yang menyebabkan penghancuran reseptor LDL. Inhibitor PCSK9 adalah antibodi monoklonal yang mengikat dan menonaktifkan PCSK9. Dengan hilangnya PCSK9, maka banyak reseptor LDL yang siap membawa LDL dari sirkulasi menuju hati, sehingga menurunkan kadar kolesterol LDL. Contoh obat yang termasuk golongan ini, yaitu evolocumab dan alirocumab. Beberapa efek samping yang sudah dilaporkan, yaitu reaksi situs suntikan, gejala flu, dan gangguan neurokognitif. Sekarang, sebelum kita akhiri video ini, kita akan membahas golongan lain obat penurun lipid, yaitu omega-3 digunakan terutama untuk menurunkan kadar trigliserida, melalui mekanisme penghambatan VLDL dan sintesis trigliserida di hati. Dan obat yang termasuk dalam golongan ini adalah komponen omega-3, yang disebut asam docosahexaenoik dan asam eicosapentaenoik, yang disingkat DHA dan EPA, dan derivat omega-3, eicosapentaethyl. Efek samping yang paling umum yang terkait dengan obat-obat ini yaitu sakit perut, mual, dan diare, serta rasa amis setelah konsumsi obat. Terakhir, pada dosis yang cukup tinggi, dapat beresiko pendarahan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa subscribe Groovy untuk video selanjutnya. Let's grow together.